Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Sabrina dan Nata. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai, namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Ragunan maupun arah sebaliknya. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan seluruh pengendara yang akan menuju ke area wisata dapat mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi pengendara yang melintas di kawasan ini, kami menghimbau untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan selanjutnya dari arah Fatmawati yang akan menuju ke arah Taman Mini ataupun Pasar Rebo dan di arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga tampak ramai namun tetap kondusif lancar bagi para pesepeda ataupun masyarakat yang sedang berolahraga pagi di kawasan ini. Kami menghimbau untuk tetap menggunakan lajur paling kiri ataupun lajur pesepeda yang telah tersedia agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan juga pengguna jalan lainnya. Kami menghimbau juga kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan kota yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 230 kasus kecelakaan lantas yang mengakibatkan 26 orang meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 297 orang luka ringan. Dari kasus kecelakaan lantas tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara terus patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata dan juga Sabrina. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, usai kunjungan kerja ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto langsung menjenguk korban banjir di Bali. Ya, di hadapan Prabowo, sejumlah warga pun curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Pasar Kumbasari yang berada di Jalan Gajah Mada Denpasar, Bali disambut meriah warga. Sejumlah warga berebut ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat meninjau sejumlah kerusakan dengan menyusuri gang-gang permukiman warga. Prabowo juga berbincang dengan sejumlah warga yang ditemuinya. Presiden Prabowo juga berbincang dengan sejumlah anak-anak yang ditemuinya di lokasi terdampak. Udah 5 makan. Udah. Sekolah lain Kabar ya, sebentar lagi ya. Sejumlah warga yang melihat kehadiran Prabowo berteriak agar mendapat bantuan.
Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Jantan juga Bapak. Iya, aduh, itu biasanya lihat TV aja Pak. Gitu. Iya, Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Iya Pak, aduh. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga sempat curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Nyamannya bagaimana? Nggak ada satu nada. Kecepatan ada yang nolong. Prabowo pun berjanji akan membantu para korban terdampak banjir. Iya, iya. Ini ke utara kan Pak? Iya. Utara. Pemirsa, pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Pagi kemarin, para pedagang mulai membersihkan dan mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa digunakan. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang mulai memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sejumlah petugas juga telah melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Pak, sementara ke gudang, ke rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana Pak? Bisa di rumah sama. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih ini. Harapannya apa nih Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh gitu. Segera dibersihkan gitu Pak. Ya. Saat banjir menerjang, lantai satu Pasar Badung dan Kumbasari tenggelam. Selain barang dagangan, kendaraan juga banyak yang ikut terendam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 6 lembaga HAM mengumumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah lain. Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa ini. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sehari sebelum 6 lembaga HAM mengumumkan pembentukan LNHAM, Presiden Prabowo setuju membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap unjuk rasa disertai kerusuhan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Pada Kamis 11 September lalu, Lukman Hakim bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komisi Independen Pencari Fakta, mengingat unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka, dan perusakan fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan.